Teman-teman UMKM yang kami banggakan, selamat datang di kanal Tuah Kata. Untuk teman-teman yang baru saja berkunjung, dapat kami sampaikan bahwa kanal Tuah Kata ini merupakan tempat di mana kita membahas seluk-beluk teknis operasional kegiatan bisnis UMKM. Kali ini pembahasan kita adalah strategi membedah peluang potensial dengan judul Tanam Benih di Lahan Subur. Ini merupakan topik keempat dari tema kita, bertahan dan menang dalam krisis. Topik tanam benih di lahan subur ini kita bahas karena krisis ini menyebabkan ada sebagian industri yang terdampak negatif dan ada pula yang menjadi bertumbuh pesat. Kita lihat di sini, industri pariwisata sangat terdampak negatif, kemudian juga industri penerbangan dan transportasi, industri otomotif, dan konstruksi. Sementara industri yang bertumbuh pesat adalah industri alat kesehatan, sektor makanan, pengolahan makanan, sektor perawatan pribadi, sektor industri teknologi dan komunikasi, dan e-commerce. Itu adalah sektor besarnya. Di dalam masing-masing sektor itu ada beberapa kategori yang menjanjikan peluang bagi UMKM. Kita perlu mengkajinya, menganalisanya, menelitinya, dan mencermatinya untuk dilihat sejauh mana kelayakannya dan keharusan kita mungkin untuk memasukinya. Mari kita lihat bagaimana disiplin berpikir dan disiplin bertindak untuk bisa melihat celah di masing-masing sektor itu. Untuk bisa melihat celah peluang lebih cermat dan lebih rinci untuk masing-masing kategori, kita perlu memetakan rantai nilainya. Untuk itu kita contohkan kentang. Kentang ditanam petani, kemudian dibeli oleh pengumpul tingkat desa. Pengumpul tingkat desa itu mengumpulkannya, menyetornya kepada pengumpul tingkat kabupaten atau kecamatan. Dan pengumpul tingkat kabupaten atau kecamatan itu kemudian menyetorkannya kepada pedagang besar. Pedagang besar itu bisa langsung menjual ke pengecer, atau bisa juga memasukkannya ke pasar induk karena ini bahan pertanian, dan industri bisa membeli dari pedagang besar ataupun memperolehnya dari pasar induk. Itulah rantai nilai dari pertanian sampai ke pengecer. Kita lihat ada banyak peluang, ada banyak peran di sana. Ada berbagai jasa yang dibutuhkan. Jadi ada berbagai bisnis yang bisa ditekuni di masing-masing tahap itu tadi. Pertanyaan bisnisnya apa? Pertama, mana di antara celah itu yang masih bisa diisi, masih lapang? Tahu? Tahap apa atau celah mana yang muncul dan bakal berkembang dengan keadaan krisis ini? Kemudian kita lihat lagi apakah ada cara baru yang lebih baik, lebih efisien, lebih ekonomis yang bisa ditawarkan sehingga kita merupakan sesuatu yang lebih bersaing daripada yang ada sekarang. Jadi ini masalah bagaimana bersaing dengan lebih baik. Mungkin kita gabungkan berbagai fungsi peran yang ada di sana. Misalnya kita beli dari petani, langsung kita jual ke pengecer di pasar. Atau langsung juga kita jual ke pabrik. Tentunya ini membutuhkan berbagai kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang penting juga kita
pahami adalah bagaimana kita bisa cepat menguasai kompetensi, karena kompetensi untuk masing-masing tahap itu memerlukan kompetensi khusus, dan juga ada semacam cara berniaga atau berdagang di masing-masing tahap itu tadi. Itu harus dikuasai dengan sebaik-baiknya. Dengan kerangka analisa seperti ini, maka insya Allah kita akan dapat mencari betul-betul suatu celah peluang yang memang memiliki kelayakan untuk digarap lebih lanjut. Teman-teman semuanya, kita telah menyelesaikan sesi ini, di mana kita membahas strategi membedah peluang potensial. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan topik strategi membedah peluang potensial ini dengan khusus mempelajari, memahami, dan mengkaji bagaimana kita menganalisa peluang untuk memasuki sektor manufaktur atau sektor yang memproduksi dan membuat produk-produk dan barang-barang. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Jangan lupa komen ya, dan thumbs up. Juga jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan untuk mengikuti sesi-sesi selanjutnya. Dan silakan share kepada teman-teman semuanya sebanyak-banyaknya. Terima kasih.